Ya kalau jadi dokter gigi kan nggak perlu ngomong ya kok. Kan mulutnya ditutup. Iya, kan pasiennya dikerjain mulutnya jadi dia nggak usah ngomong. Duh, udah mau nangis kok. Nggak apa-apa, it's okay. It's okay. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage, channel khusus yang mengupas tentang hal-hal yang unfair, yang kita bisa ambil advantage dari hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan dalam hidup kita yang sudah kita lalui, yang kita mungkin bisa ambil advantage-nya. Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang narasumber kita seperti biasa yang luar biasa. Hari ini cantik sekali, Dr. Gigi Gabriel Valentina, Gaby ya. Iya. Oke, halo Gaby. Halo kok. Oke, thank you udah datang. Terima kasih udah meluangkan waktunya di sela kesibukan ya. Banyak banget kerjanya ya. Oke, Gaby, kita di channel kita ini adalah kita mengupas tentang hal-hal yang mungkin orang-orang ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang unfair dalam hidup mereka. Tapi kemudian dari situ mereka bisa ubah jadi satu advantage. Dan dari seorang Gaby kita belajar banyak hal tentunya hari ini. Ya, Gaby adalah dokter gigi ya. Iya, betul ya? kok. Boleh diceritain nggak, Gaby, latar belakangnya kenapa waktu itu pilih jadi dokter gigi? Sebenarnya kayak kebanyakan anak SMA, biasanya belum tahu mau kuliahnya apa kok. Jadi balik lagi ke saran orang tua gitu ya. Waktu itu orang tua bilang ya udah kamu jadi dokter gigi aja gitu, karena orang tua kan dua-duanya backgroundnya bisnis. Nah entah kenapa mereka tuh pengen banget anaknya jadi seorang profesional. Kenapa? Biasa orang tua bisnis, Kenapa orang tua yang biasa bisnis itu kan maunya anaknya nerusin bisnis mereka dong? Ya nggak? Ini malah orang tua maunya anaknya jadi profesional. Iya, mungkin karena orang tua dari kecil kan udah bisnis gitu ya. Kalau dari aku kecil, jadi udah ngerasain asam garamnya bisnis konvensional. Itu seberapa berat. Nah, mereka pikir kan kalau anak cewek kasihan nih, kalau hidupnya jadi berat kayak gitu. Jadi akhirnya dipilihin lah jalur profesional. Karena kebetulan si kakaknya papa, dua-duanya itu dokter gigi. Dan anak-anaknya mereka tuh gak ada yang mau nerusin. Nah makanya kepikiran lah mungkin bisa nih jadi penerus dari kakak-kakaknya papa. Oh, jadi tante ya. Tante itu dokter gigi. Betul. Jadi harapan orang tua adalah nanti tante nih database pasiennya nih nanti bisa oper ke Gaby. Benar. Ya. Kenapa orang tua nggak mau jadi pebisnis? Apakah ada masa lalu di orang tua yang mungkin nggak gitu menyenangkan sehingga orang tua trauma anaknya ikutin jalur mereka jadi pebisnis? Kan to be fair ya kok, maksudnya namanya sebuah bisnis, ya bisnis konvensional di luar sana ya kok. Kan makin gede modalnya akan semakin gede hasilnya gitu. Betul. Ya kok. Tapi ya balik lagi harus makin gede modalnya. Nah mungkin itu yang dialamin sama orang tua gitu ya. Jadi ngerasanya tuh setiap kali ada duit lebih nih, ada keuntungan lebih, pasti maunya putar lagi ke modal gitu. Jadi apa yang bisa dinikmatin tuh yang gak banyak lah. Kita bisa dibilang hidup ya berkecukupan aja, tapi gak sampai berkelimpahan-limpahan gitu. Terus juga sebenarnya ya namanya bisnis ada naik ada turun gitu kan ya kok. Di tahun 98 waktu itu ya sempat bisnisnya jatuh banget karena ya itu mungkin krisis ya, krismon ya. Krismon, semua orang juga mungkin mengalami hal yang sama. Nah tapi waktu itu jatuh banget sampai akhirnya kita harus pindah ke rumahnya oma gitu, mamanya mama. Oh, itu numpang ibaratnya di jadi rumah ama. Mungkin orang tua punya pengalaman traumatis bisnis konvensional tuh bangkrut. Seberapa jatuh waktu itu? Seberapa parah sih? Parahnya tuh waktu itu umur berapa? Lu umur berapa Gap waktu itu? Sekitar 5 tahunan lah ya. 5-6 tahun lu mana ngerti apa-apa sih? Masih kecil gitu. Jadi waktu itu tuh namanya anak kecil kan pasti sedikit banyak ada tahu lah ya kok. Maksudnya tadinya kita tinggal di rumah yang gede banget gitu. Terus rumahnya ada kolam berenangnya gitu. Terus kayak kamarnya banyak segala macam, rumahnya full marmer. Ya maksudnya kita ada nalarnya sedikit lah ya, tiba-tiba suatu hari gitu. Ini anak kecil nih ya, umur 5 tahun nih, kok jadi tiba-tiba kok gue mesti hilang semuanya gitu ya. Jadi waktu itu pas kayak oke, kita harus pindah rumah, mulai semuanya dipak-pakin. Ada pertanyaan gitu, kenapa kita harus pindah Pak? Gitu. Terus orang tua bilang apa waktu itu ke Gaby kecil? Oh ya gak apa-apa gitu, rumahnya mau dijual. Cuman bilang gitu. Itu pasti satu pengalaman traumatis buat orang tua yang sampai orang tua bilang, ini anak gua jangan lagi deh ikutin kayak gua gitu ya. Ya itu mungkin yang mereka, tapi orang tua habis itu bisa bangkit lagi. Puji Tuhannya akhirnya bangkit lagi sih kok. Jadi mulai lagi dari awal lagi ya. Dari awal lagi ya. Dari nol lagi. Oke, terus orang tua kemudian bilang, Gaby ini lu kuliah aja deh, kuliah kedokteran gitu ya. Betul. Ambil dokter gigi. Kenapa ambil dokter gigi gak dokter umum gitu?
Selain tante tadi ya, karena tante aja gitu ya. Iya. Karena tante dokter gigi. Kayaknya lebih ke situ ya kok. Sama kan maksudnya kalau dokter gigi itu kan langsung jurusannya dokter gigi gitu ya kok. Maksudnya mungkin banyak orang di luar pikirnya dari dokter umum dulu baru ambil spesialis dokter gigi, sebenarnya enggak. Jadi langsung jalurnya. Oh, pilih dokter gigi karena bisa langsung praktek. Benar. Nggak terlalu panjang ya, kayak dokter umum kan panjang sekali ya. Belum nanti kalau dokter umum mau spesialis lagi gitu. Kalau dokter gigi begitu lulus ya udah bisa praktek. Berapa tahun kuliah dokter gigi waktu itu? Tapi sebenarnya sama. Waktu kuliahnya sama kayak dokter umum, kurang lebih 6 tahun. Terus ada koas juga gitu sama. Ada koas juga di 2 tahun terakhirnya. Oh, oke. Terus sempat Gaby jadi dokter gigi? Sayangnya enggak kok gitu. Jadi kebetulan waktu itu ketemu sama bisnis insurance waktu lagi koas. Nah, jadi begitu udah lulus dokter gigi, udah ngerasain enaknya bisnis insurance dan akhirnya lanjut. Orang tua kasih waktu itu kan, orang tua ada pengalaman trauma kan di bisnis kan? Benar. Ya, terus udah dikuliahin ya kan, udah malah ada limpahan pasien malah gitu, dari tante. Pastinya nggak setuju banget sih kok. Jadi ya kata-kata pertamanya tuh kayak, kamu kalau mau jalanin bisnis insurance mah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Maksudnya kayak cuman lulusan SMA aja tuh bisa. Jadi kamu nggak perlu kuliah gitu, kata-kata pertama ya papa ya waktu tahu. Ya pasti buat mereka pukulan dong ya. Benar. Itu shock banget gitu ya nggak sih? Iya. Ya dengan semua effort, dengan semua usaha. Tapi Gaby sendiri ngeliat nggak sih bahwa udah invest waktu loh gitu loh. Ya orang tua invest uang, tapi kan kamu invest waktu kan? Ya nggak sih? Apa yang membuat lu kepikir lu mesti, ya bener, nggak perlu untuk bisnis mah nggak usah sampai tinggi gitu loh, sampai jauh-jauh dan buang-buang waktu lama gitu loh. Kok berani gitu loh? Ya nggak sih, berani untuk ambil keputusan itu. Biasa kan anak muda ya Gap ya, kan mereka idealis kan? Iya. Ya nggak sih? Pertamanya pasti idealis banget. Iya dong, mereka pasti idealis. Ih, gila gue setengah mati men. Ya nggak, gue perlu a lot of effort untuk bisa lalu ini semua, ya nggak sih? Benar. Dan apa yang lu pikirin sehingga lu berani take that risk? Waktu itu cuman mikirnya yang pertama kan ya pasti pertama kali diajakin kan ya nggak pakai modal kayak gitu kan. Sedangkan maksudnya pertama kali kenal yang namanya bisnis adalah tagline-nya tadi gitu ya kok. Makin gede modalnya ya makin gede juga hasilnya. Tapi kalau di sini dibilang nggak pakai modal, oke. Terus udah gitu yang kedua dibilang percepatan income-nya segala macam gitu. Makanya jadi kepikiran karena orang tuaku tuh udah tua usianya. Gitu. Mereka mama waktu itu 27 tahun menikah, papa 29 tahun. 6 tahun tuh nggak punya anak. Gitu. Jadi aku anak pertama, 6 tahun kemudian lahir kan. Terus adekku lahir 11 tahun kemudian gitu. Dari aku. Jadi lu berpikir kayaknya gua harus berpacu dengan waktu nih, karena gua punya orang tua yang sudah membesarkan gua setengah mati melalui berbagai macam proses. Betul, dan usianya nggak muda lagi gitu. Apalagi dibandingin sama teman-teman seangkatan, beda usia orang tuaku sama orang tua mereka tuh bisa beda 5-10 tahun gitu. Jadinya itu suatu alarm juga buat aku. Tapi lu hebat gitu loh, bisa mikirin, maksudnya anak muda nggak selfish gitu, masih bisa mikirin apa yang mau dilakukan untuk orang tua. Itu oke sekali loh. Oke, jadi singkat cerita, waktu lu mutusin itu lu benar-benar full, benar-benar jump, meninggalkan semua embel-embelnya. Enggak langsung. dong kok. Ya pada awalnya kan ya namanya anak muda yang kayak Koko bilang pasti masih idealis gitu. Ngerasanya kayak aku udah kuliah dokter gigi susah-susah, aku harus ya praktek, lanjutin segala macam gitu. Cuman awalnya tuh ya diajakin pelan-pelan kan gitu, mencoba pelan-pelan. Terus ya begitu mencoba nggak langsung hasilnya bagus gitu ya, nggak langsung mulus jalannya gitu. Apalagi aku anaknya pendiam gitu, makanya disuruh jadi dokter gigi karena kan ya kalau jadi dokter gigi kan nggak perlu ngomong ya kok. Kan mulutnya ditutup. Iya, kan pasiennya dikerjain mulutnya jadi dia nggak usah ngomong. Gitu. Oke. Nah makanya orangnya pendiam gitu sebenarnya. Makanya begitu ketemu sama bisnis insurance ini kayak bertolak belakang. Bertolak belakang banget gitu. Kayak, pasti orang tua waktu itu ngerasa ini mana bisa sih anak gua. Mungkin ada perasaan itu juga iya ya. Iya dong. Tapi apa yang membuat lu waktu itu berpikir lu bisa, Gaby? Lebih leader kali ya kok. Oh oke. Jadi ada mentor.
Iya, ada Ada leader. mentor yang membimbing, yang setia nemenin. Ya maksudnya yang ya terus menarik gitu ya kok. Karena Tapi kan lu yakin awal juga nggak yakin bisa ya awalnya ya? enggak loh kok. Pastinya enggak gitu ya. Cuman dibilang ya maksudnya kalau di bisnis ini bisa bantu orang gitu kan. Terus udah gitu nggak pakai modal. Kayaknya paket komplit gitu kok. Terus juga kayak percepatan income luar biasa gitu kan. Dulu kan maksudnya dijanjiin pokoknya 5 tahun 100 juta, 5 tahun 100 juta. Terus sebenarnya nggak pernah kepikiran bakal nyampe gitu. Kayak masa 5 tahun bisa 100 juta, kayaknya aneh banget dengarnya. Ya sekarang udah jauh lebih di atas itu kan. Iya. Nah, Gaby mau nanya, ya ini menarik ya. Punya background dokter gigi, kuliah udah lama, terus introvert, Iya nggak bisa ngomong. banget. Awalnya mulainya dari mana? Mulainya dari pasangan kok. Ah, Gitu. Jadi dulu punya pacar. Kebetulan pacarnya teman SD. Dulu kita duduk sebangku. Biasa lah ya kalau zaman dulu kan anak yang bandel biasa dipasangin sama anak yang baik-baik. betul. Gitu. Iya, Nah, iya. kebetulan pacar ini Anak bandel. anak yang bandel. Gitu. Jadi dipasangin bareng. Nah, habis itu SD selesai, kita pindah sekolah dan pindah rumah. Jadi udah nggak pernah ketemu lagi sampai kuliah. Gitu. Nah, pas kuliah itulah ketemu lagi pacaran. Dia kuliahnya accounting, terus tiba-tiba Dia ke 6 bulan insurance? kemudian dia ke insurance business. Oh, gitu. terus ngajakin lu. Iya benar. Pertama Convince ngajakin jadi nasabah, habis itu ngajakin bareng-bareng. Oke. Terus waktu itu lu udah yakin bahwa lu akan ninggalin dokter gigi? Enggak banget kok gitu. Jadi waktu pacarku join, aku sebenarnya nggak setuju kok. Gitu. Jadi kayak ngerasa kok dari keren-keren kerja kantor tiba-tiba insurance business. Gitu. Ya Cuman mesti nyamperin orang ya nggak sih? terus maksudnya ini kerjaan macam apa gitu kan. Kayak nggak banget jelas lah buatku. Ya kalau bokap bisnis kan ada fisiknya tuh. Benar. Ada tokonya, ya nggak sih? Ada usahanya, ya kan? Benar, ada tempatnya bisa dilihat gitu. Yang ini kok sangat membingungkan lah buatku pertama kali tahu dan pertama kali dengar gitu. Apa yang buat lu yakin waktu pertama kali? Yakinnya itu titik baliknya gitu ya kok. Titik balik yakinnya waktu itu diajak sama pacar ke acara Today Seminar. Gitu. Jadi kan Jadi banyak ke seminar itu kemudian terbuka ya nggak sih? Benar. Banyak testimoni, banyak Benar. orang-orang yang kemudian mereka bersaksi dan mereka kasih tahu tentang apa sih yang mereka udah lalui. Benar. Dan yang membuat mereka kemudian bounce back-nya ke sini. Betul, dan maksudnya waktu di Today Seminar itu yang paling ngena banget buat aku adalah waktu itu ada Ci Aling yang istrinya Ko Johan Wang gitu. Ko Johan Wang itu adalah seorang cancer survivor gitu. Nah, mungkin Nanti dia juga kita undang di episode berikutnya. Oh gitu kok. Oh ya, yes. Oh my god, ini salah satu yang bikin ngeklik dan full heart gitu ya kok. Terus apa yang lu lihat dari pembelajaran itu? Hubungannya dengan bisnis ini? Bisa membantu orang banyak di luar sana kok. Oke. Jadi lu lihat seperti itu. Apakah dan dokter gigi nggak bisa bantu orang di luar sana? Sebenarnya bisa kok. Tapi itu kan kayak one time gitu ya. Maksudnya misalnya pasien sakit, kita treatment, oke udah selesai. Gitu. Maksudnya kita nggak add value apa-apa gitu loh. Cuman kayak oke menyembuhkan selesai. Gitu. Cuman lu lihat kan impact-nya ya. benar. Jadi yang lu lihat dari satu bisnis itu kemudian tertarik itu lu lihat value-nya. Betul. Lu ada impact-nya. Itu yang bikin full Meaningful. heart. Tapi kan sekali lagi kan anak muda kan biasa ngelihat sesuatu yang bagus, ya nggak sih, sesuatu yang idealis, sesuatu yang kelihatan bagus di Instagram. Iya benar. Ya nggak sih. Dan untuk mencapai tadi yang visi, value tadi itu kan banyak yang disacrifice, banyak yang dikorbankan, ngorbanin ego, ngorbanin idealisme, ngorbanin gengsi, ngorbanin hal-hal yang orang anggap nggak keren. Betul. Nah, apa yang membuat lu kemarin berpikir bahwa oke, apakah dengan cukup hanya dengan punya value itu lu menarik loh, itu lu berani untuk ambil satu action. Balik lagi ke orang tua gitu kok. Apa yang ngingetin untuk jalan terus walaupun sebenarnya ya yang kayak Koko bilang tantangan banyak
gengsi ada, ya kan? Aku seorang dokter gigi gitu kan. Terus juga banyak banget gitu kan dari sisi introvert dan segala macam. Cuman ingat, usia kita sukses itu balapan sama usia orang tua kita gitu kok. Wow. Lu pasti sayang banget dengan orang tua ya? Ya, dan gue percaya semua pasti sayang dengan orang tua. Men kadang-kadang kita nggak berani wujudkan jadi tindakan nyata. Ya, kita nggak berani untuk ambil action. Ya nggak sih? Your parents should be very proud of you, I believe. Iya, mudah-mudahan ya kok. Ya pastinya ya dengan apa yang udah lu capai sekarang. Gaby, kan ya pasti untuk dari satu bidang ke bidang yang lu nggak pernah, apalagi lu juga nggak expert di bidang itu, banyak pengorbanan yang lu mesti lakukan. Iya. Banyak pembelajaran yang lu mesti lakukan. Ada nggak sih cerita-cerita atau adaptasi seperti apa sih? Bagaimana lu men-challenge diri lu kemudian bisa berubah seperti itu? Perjalanannya pasti gak gampang dong. iya. Ya kan? Benar. Ya kan? Iya, terus juga maksudnya rasanya tuh nggak nyaman gitu kok. Maksudnya keluar dari sesuatu yang tadinya kita nyaman, ngejalanin hidup udah begitu-begitu aja, udah tahu kan tadinya mau jadi dokter gigi, praktek segala. Terus tiba-tiba berubah haluan ke sesuatu yang ya kita harus ketemu orang, kita harus ngomong sama orang lain gitu. Dan kan. mengalahkan itu semua cukup hanya dengan kita punya mimpi ya. Betul. Jadi mimpi itu penting ya. Mimpi itu penting kok. Mimpi itu penting ya. Dan untuk siapa mimpi itu? Wow. Oke sekali loh Gaby ya. Dari jarang sekali anak muda bisa begitu deep talk seperti ini. Dan dari mata lu gue bisa lihat bahwa lu mengerjakan sesuatu yang very meaningful for you and your family. Your parent actually. Ya. Iya. Duh, udah mau nangis kok. Gak apa-apa, it's okay. It's okay. Ya, mungkin atas nama keluarga, atas nama orang tua yang mungkin nggak pernah ngomong, mungkin gua akan say thank you sama Gaby yang telah ya mengalahkan dirinya sendiri dan kemudian bisa bounce back, bisa turn over seperti ini. Sekarang Gaby kan punya pastinya cerita Gaby kan sangat-sangat inspiring ya, menyentuh buat inspirasi buat banyak orang. Dan sekarang kita tahu bahwa Gaby punya tim, punya orang-orang yang ya yang banyak yang merubah berimpact kepada orang-orang juga di sekitar hidupnya. Iya. Gaby ya. Timnya Gaby kan banyak kan anak muda ya. Iya benar. Menurut lu apa sih message yang mungkin lu bisa sampaikan kepada semua anak muda selain tentang yang tadi ya, bahwa kita ini nggak sendirian. Kita ini punya orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang berkorban untuk kita, orang-orang yang banyak mengalami hal yang unfair dalam hidup mereka, tapi mereka keep going hanya untuk membesarkan kita dan melihat kita sukses. Apa yang message yang lu sampaikan kepada tim lu dan teman-teman lu sehingga mereka bisa follow lu? Ya intinya sih gimana ya, anak muda itu cenderung biasanya menganggap remeh gitu kok. Karena dulu aku waktu masih lebih muda ya juga kayak gitu kan. Kalau dikasih tahu kayak usia kesuksesan kita tuh balapan sama usia orang tua kita. Tapi mereka masih sehat. Tapi mereka kelihatannya oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Jadi ngerasa suka menganggap remeh. Kayak ya udahlah gitu kan. Toh kayaknya nunggu 1-2 tahun lagi nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang aku mau sampaikan maksudnya hidup itu terus berputar gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kayak waktu keluargaku bangkrut, kan nggak ada yang tahu itu terjadi. Bolanya dari atas tiba-tiba turun ke paling bawah. Gitu. Maksudnya jadi intinya sebelum hal itu terjadi, apapun resiko yang di dalam hidup kita bisa terjadi, kenapa nggak kita berusaha semaksimal aja sih gitu, supaya waktu resiko itu datang kita tuh udah punya ibaratnya senjata yang tepat gitu kan. Misalnya kita punya kondisi financial yang lebih bagus gitu untuk take care hal-hal yang bisa terjadi ke depannya gitu kok. Sepertinya waktu kejatuhan orang tua lu, kebangkrutan orang tua itu pukulan paling berat di lu dan keluarga lu waktu itu ya. Iya kok, harusnya gitu ya. Dan yang luar biasa orang tua lu bisa bounce back ya. Itu mental petarung sejati sih. Ya kayaknya itu suatu perjuangan juga yang kayaknya hidup lu nggak pernah unfair, hidup orang tua lu yang unfair. Iya kayaknya bener ya kok. Kayaknya hidup lu yang nyaman-nyaman aja ya, tapi karena orang tua udah berkorban banyak. Bener, karena mereka yang ngelakuin sacrifice-nya, hidupku oke-oke aja gitu. Nah yang unfair ya hidupnya mereka itu. Tapi dari sisi anak ngelihat gitu kok,
perjuangannya kayak apa sih gitu. Itu yang membuat lu kemudian berpikir gue harus balas budi mereka. Benar. Gue harus lakukan lebih daripada yang udah mereka lakukan buat gue. Betul. Dan untuk itu lu berhasil, lu ngalahkan idealisme lu, gengsi lu, ya nggak sih? Benar. Dari introvert lu berusaha untuk ketemu orang, itu kan kita kan paling berat kan ngalahin diri kita sendiri kan. Betul. Persepsi orang, image orang, ya nggak sih? Dan juga ditambah-tambahin sama waktu itu kan pasti orang tua kayak ada ngerasa kecewa terus kayak kamu ngapain sih jalanin? Padahal kita lakukan buat dia loh. Begini. Iya benar. Cuman dia nggak ngerti kan? Nah itu gitu. gimana itunya? Nah ya. Berapa lama masa ya kan kita tahu ya gini Gap, bisnis itu nggak langsung jalan, Betul. nggak langsung setahun itu ada hasil. Mungkin sekarang Gaby lah udah income ya oke banget ya kan, setahun berapa miliar gitu. Tapi kan dulu waktu awal prosesnya itu kan bener, waktu prosesnya itu belum apalagi jadi, belum kelihatan gitu loh. Apalagi pas awal-awalnya itu gitu kan, kok maksudnya kayak aku kan ngajar piano juga sambil kuliah, jadi ngerasanya kayak income-nya kok gedean income ngajar piano gitu kan. Apakah ini bisnis yang tepat yang kayak orang-orang bilang gitu kan, 5 tahun tuh income bisa 100 juta. Awal-awal nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan banget gitu kok. Dulu Gaby ngajar piano untuk cari uang tambahan atau memang harus kerja atau memang karena pengen? Sebenarnya disuruh sama orang tua gitu, disuruh sama mama kan, daripada di rumah tidur-tidur nganggur-nganggur, udahlah kamu bisa main piano, kamu ngajar. Oke. Gitu, tapi ngerasa enak gitu, karena waktu kuliah kan anak-anak lain gak punya income sendiri, sedangkan aku bisa ngajar sampai 8 murid private kan, income-nya lumayan kok. Take home pay-nya ya mirip-mirip kayak fresh graduate zaman itu gitu, jadi oke banget gitu menurut aku ya. Jadi pada saat ngejalanin bisnis insurance, ngelihat awal-awal kok income-nya kayak gini gitu, sempat ada keraguan, bener gak sih? Ini bisnis yang tepat gak sih? Tanpa modal masa bisa 100 juta gitu kan? Kan endingnya mau ke sana. Gaby dapat 100 juta di tahun keberapa? Tahun keberapa ya kok? Gak sampai 5 ya? Iya 5 kurang lah ya kok. Oke. Ya sekarang udah pasti lebih dari itu. Teman-teman di bawah gampang nggak sih? Bagaimana anak-anak muda itu kemudian bisa ikut? Apa sih yang dijual ke anak-anak muda? Kan Gaby kan ngerekrut orang-orang yang jauh, yang sama-sama youngster ya, Gen Z ya. Generasi-generasi yang umur 20-an yang fresh graduate gitu loh. Apa yang dilihat dari point of view, apa yang dijual ke mereka? Seru-seruan, terus ya kita nih sambil seru-seruan sambil nambah duit gitu. Jadi yang dijual lebih ke fun gitu, terus ya nanti nambah duit sekalian gitu. Oke nggak? Biasa kan anak muda nggak pikir panjang ya kok. Oke gitu, yuk. Setelah itu mereka udah jalan, dapatin uangnya, dan uang itu akan menguatkan mereka sendiri. Betul. Gaby, kalau boleh putar balik waktu nih, lu masih mau kuliah dokter nggak? Jujur nih kok. Enggak sih. Oke. Jadi maunya apa? Kalau misal boleh putar balik, if you could turn back time. Oke. Jadi pengennya tuh kuliah yang cepet aja. Karena udah tahu duit. Iya benar. Iya, dan berharap ketemu bisnis insurance lebih cepat. Oke. Jadi mungkin buat yang ragu-ragu untuk mutusin bisnis atau apa, mungkin mesti coba gitu ya. Benar. Mesti cobain. Nah, karena ujungnya pasti berbuah manis. Oke, terus Gaby, sekarang kerjanya Gaby apa sih? Aktivitasnya apa sih sekarang ini? Sehari-hari ya kok. Sekarang udah punya 2 anak. Oke. Terus juga content creator gitu di Instagram. Ya sama yang utamanya tentu aja bisnis insurance. Gimana orang tua ngelihat sekarang ini? Mereka sebenarnya sampai tahun ke-3, 4 gitu mereka pun masih nggak setuju gitu kok. Wow, padahal itu waktu itu income-nya udah gede kan? Benar, maksudnya udah kelihatan hasilnya gitu lah. Udah beli mobil gitu kan, udah beli tanah di Jakarta gitu. Terus masih nggak setuju gitu. Pokoknya masih, papa tuh masih terus-terusan bilang, kamu ambil spesialis deh. Gitu. Kamu kuliah spesialis lagi. Apa poin yang akhirnya membuat orang tua itu mendukung dan setuju? Setelah rumahnya jadi kok. Oke. Gitu ya. Mau lihat bukti real ya? Iya, setelah rumahnya benar-benar jadi, udah beres semuanya, akhirnya udah nggak ada lagi tuh. Biasa kan, ayolah kamu ambil spesialis apa? Udah setuju gitu kelihatannya ya, karena nggak pernah komen-komen apa lagi gitu kan.
Jadi boleh nggak sih kita bilang sebenarnya orang tua itu sayang sama kita loh. Mereka takut kita salah jalan, betul nggak sih? Betul. Bukan mereka tidak support kita. Benar. Tapi mereka takut kita salah jalan dan menjalani hidup yang mereka jalanin. Benar, takut gagal gitu. Cuman kan ya balik lagi kok, kita kan berjuang buat mereka ya. Ya. Kita yang tahu gitu kan. Sayangnya mereka kadang nggak tahu. Benar. Iya nggak sih? Benar banget. Makanya ada kayak gitu. Larangan-larangan dari orang tua. Apa yang buat lu Gaby kemudian bisa stay dengan mimpi tersebut? Ya di seiring perjalanan hasil yang membuktikan gitu kok. Kan mau bahagiain orang tua gitu kan. Terus juga sebenarnya mimpinya simple-simple kok. Pertama kali cuman pengen beliin mama iPhone. Oh. iPhone kan dari Pasti mereka bisa beli sendiri dong. mungkin sebenarnya bisa gitu. Cuman ya balik lagi karena mereka bisnis ya. Mereka pelit lah ya. Mereka pelit ya, betul. Nah jadi kayak iPhone kan dari dulu sampai sekarang mahal ya kok. Bisa dibilang pricey lah gitu. Jadi pertama cuma mau beliin mama iPhone. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu pengen nih jalan-jalanin mama papa. Tuh karena kayaknya mereka tuh pelit gitu lah sama dirinya sendiri tuh pelit. Tapi kalau buat sekolah anaknya sampai mahal-mahal tuh mereka bayar. Gitu buat Gitu loh pendidikan orang tua. anaknya. Gue yakin banyak orang tua juga ngalamin hal yang sama. Cuman kadang-kadang anaknya itu nggak sadar. Ya nggak sih? Kayaknya nggak ada orang tua yang nggak berkorban buat anak. Benar-benar. Maka itu buat semua anak yang masih berjuang ya mereka harus berpikir mungkin mereka masih punya waktu tapi orang tua mereka enggak. Dan kita bersyukur Gaby orang tuanya masih ada dan masih sehat dan bisa lihat apa yang udah kita kerjakan. Iya untungnya. Sekarang orang tua mendukung. Sekarang mendukung. Gitu, Support bisnisnya. Benar. Baru kemarin jalan-jalan gitu bayarin mama papa jalan-jalan ke Jepang ke Hong Kong. Wow. Gitu. Jadi kayak satu bucket list lagi udah ketik gitu. Oke Gaby kan semua mimpi-mimpi kan udah di-unlock. Iya kan? Gaby udah sukses sekarang, Gaby udah bisa bahagian orang tua, Gaby udah punya income yang wow gede sekali, ya nggak sih dengan bisnis di sini. Dan gue percaya mimpi-mimpi Gaby banyak yang udah terwujud. Betul. Ya nggak sih? Dan gue juga percaya bahwa teman-teman lu yang kemarin, mohon maaf nih, di karir yang di dokter gigi juga mungkin ada yang bisa dengan income sekarang, tapi mungkin nggak banyak. Betul. Karena lu udah jauh meninggalkan mereka. Boleh tahu nggak sih apa mimpi lu di kedepannya yang lu mungkin mau wujudkan? Oke, jadi waktu sebenarnya masih ada satu mimpi lagi yang mau diwujudin gitu. Terus karena ya waktu kita masih kecil kan pasti kita kalau ngomong gampang gitu ya kok. Oh, mama aku mau beliin mama mobil gitu. Aku mau beliin mama rumah gitu. Tapi setelah mulai selesai kuliah, kerja gitu, terus menyadari gitu kan maksudnya kok kayaknya dengan incomeku sekarang mungkin aku beli mobil aja susah gitu. Gimana ngebeliin mobil buat orang tua gitu. Jadi lebih selfish gitu lah ya. Nah jadi aku punya satu mimpi ultimate karena dulu waktu kecil pernah bilang kayak maaf pa pengen beliin mama papa mobil gitu. Terus pengen pensiunin juga gitu karena kayaknya ngelihat orang tua tuh udah berkorban banyak buat kita. Cuman dan mereka tuh kayak sayang uang buat mereka sendiri gitu kok. Makanya kepengen mimpi terakhirnya itu pengen pensiunin mereka di mana mereka tuh kalau beli barang, kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh gak usah mikir lagi gitu. Lu bisa dong, lu income lu udah unlimited sekarang, income lu gede sekali loh. Tapi kan untuk mereka misalnya kayak ibaratnya hidupnya berhamburan gitu kok. Oh, oke. Masih pengen lagi gitu. Oh, oke. Kalau sekarang kan mungkin hanya cukup untuk yang kayak ya bisa dibilang secukupnya gitu lah ya kok, tapi belum sampai berlebihan sebenarnya. Pengennya gitu. Karena lu punya anak sekarang ya, punya anak, punya keluarga, ya kan, punya mobil mewah, lu juga pengen buat orang tua lebih mewah lagi. Bener. Oh, oke. Karena ya mereka punya waktu masih berapa lama sih kok. Itu kan mungkin gak lama, 5-10 tahun lagi kita gak ada yang tahu gitu. Jadi kita harus cepat ngewujudin itu semua. Pasti semua orang tua pengen loh punya anak kayak lu loh. Ya, gue gak tahu gimana orang tua lu ngedidik lu, tapi gue percaya pasti mereka mendidik lu dengan cinta kasih yang luar biasa, sehingga bisa jadi lu seperti hari ini. Ya, dan atas nama orang tua seperti tadi gue bilang, I would say thank you on behalf of your parents. Ya,
Teman-teman semuanya, di Unfair Advantage hari ini kadang-kadang kita ngelihat hidup unfair, tapi kalau kita lihat di Gaby hidupnya fair, ya, hidupnya fair. Tapi apakah hidup yang fair untuk kita juga fair untuk orang-orang di sekitar kita, ya? Dari Gaby kita belajar bahwa sesuatu yang fair buat kita belum tentu fair buat orang lain, dan kadang-kadang kita mesti melihat dari unfair point of view dari orang-orang kita cintai, orang tua mungkin, anak, keluarga, yang mereka telah berkorban banyak untuk melakukan hal-hal extraordinary yang mereka lakukan untuk kita. Untuk itulah kita perlu berjuang. So, mungkin pesannya adalah 3 yang kita bisa ambil dari message kita hari ini. Nomor 1 adalah don't be selfish. Jangan egois. Jangan hanya lihat dari point of view kita, tapi lihat dari point of view orang lain. Mungkin hidup kita sekarang fair, tapi pastinya ada orang-orang yang berkorban supaya hidup kita fair. Betul. Mereka-mereka yang telah mengorbankan unfair mereka, menelan unfair buat mereka, untuk supaya kita bisa beroleh kehidupan yang fair. Iya. Ya, itu nomor 1. Dan kedua adalah berani untuk merubah diri, berani untuk melakukan hal yang kita rasa kita tidak mampu. Dari Gaby, yang introvert, yang gak bisa ngomong, dan karena cinta kasih yang begitu luar biasa, berani untuk berkorban untuk supaya punya hidup yang lebih fair untuk orang tua. Iya. Ya. Dan wish you the best Gaby untuk mimpi-mimpi. Ya. Thank you kok. Mungkin suatu hari kita boleh undang orang tuanya datang. Wah, banjir. Untuk menceritakan hal-hal yang unfair yang mereka udah lalui. Iya. Ya. Mungkin episode kali ini sampai di sini, teman-teman Unfair Advantage, jangan lupa like, share, subscribe channel kita, dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi jika ada video kita berikutnya. Unfair Advantage, saya Haryanto Tandra, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Unfair Advantage.